Halo semuanya, selamat sore. Dan kembali lagi bersama saya Rian di acara yang kalian nantikan, Sunstock. Bagaimana kabar kalian semua pemirsa di rumah? Sudah pada bosan kah di rumah saja selama corona? Tapi jangan khawatir, karena saya hari ini akan menemani Anda semua untuk berbicara santai di Sunstock. Topik yang akan saya bawakan adalah selepas kuliah lebih memilih kerja atau studi lagi S2. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber, yaitu Ica dan Aida. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua. Oke, untuk Aida. Halo Aida, apa kabar? Halo Rian, baik. Kalau kamu gimana kabarnya Rian? Baik juga dong. Untuk Ica juga kita sudah terhubung. Halo Ica, gimana kabarnya? Halo Rian, baik, sehat. Rian gimana? Sehat di sana? Sehat juga dong, puji Tuhan sehat. Oke, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Gini nih, untuk Aida dulu ya, untuk Ica tolong Rian. dulu. Untuk Aida, Oke. katanya kamu merintis sebuah bisnis ya? Kalau boleh tahu, bisnisnya apa ya? Iya Rian, alhamdulillah banget setelah saya lulus kuliah, saya udah membuka sebuah bisnis, yaitu di bidang kopi. Karena saya dari dulu suka banget sama kopi. Wah, menarik banget ya. Dari dulu suka kopi gitu ya, berarti punya pemikirannya. Kenapa punya pemikiran gitu ya untuk membangun bisnis selepas kuliah gitu? Soalnya pas saya lagi kuliah nih Rian, dulu tuh suka banget sama nongkrong sama teman-teman. Kayak tiap hari, itu yang bener-bener nongkrong-nongkrong terus sampai pada akhirnya capek buang-buang duit sendiri. Jadinya mikir, kok selama ini waste money terus ya? Nah, makanya dari itu aku jadi sadar, kenapa nggak kita buka usaha sendiri? Apalagi kan aku suka kopi, jadinya kayak lebih baik buka usaha sendiri dan dalam bidang di kopi. Nah, setelah itu habis lulus, aku cari nih tentang yang kayak buat buka usaha sendiri, ke teman, ke kenalan, gimana caranya cari modal dan keuntungan. Terus habis kayak gitu, alhamdulillah udah kebuka, namanya Dunkov Cafe gitu. Wah, keren. Udah punya kafe sendiri umur muda gitu ya. Udah ini ya, udah cabangnya udah banyak nih berarti ya. Alhamdulillah udah. Waduh, senang berarti dengarnya. Untuk Aida kita hold dulu, kita lempar pertanyaannya ke Ica. Ini nih Ica nih. Iya. Nah, sekarang kegiatannya apa nih selepas kuliah nih? Iya, aku itu selepas lulus kuliah S1, aku memutuskan untuk lanjut ke S2. Nah, aku sekarang kuliah di US. Wah, di US ya. Keren. Iya. Tahu nih, jurusan yang kamu ambil apa nih? Aku itu dulu waktu S1 itu ngambil major komunikasi. Nah, kenapa sih sebenarnya aku mau S2? Karena aku tuh mau ngelanjutin lagi gitu loh. Yang dari major aku sebelumnya. Cuma sekarang aku lebih memperdalam tentang advertising. Wah, keren. Berarti emang ada niat ya berarti ya untuk melanjutin studinya di S2 di luar negeri. Kenapa harus ngambil di luar negeri? Iya. Kan di Indonesia juga banyak. Iya. Kenapa sih sebenarnya banyak banget pertanyaan kayak gitu dari teman-temanku juga yang kayak kenapa sih harus di luar negeri? Sebenarnya tadinya tuh aku mau di Indonesia. Kalian pasti tahu lah kampus yang warnanya kuning yang ada di Depok. Tadi aku tuh mau lanjutin ke situ. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku tuh bertanya gitu loh ke diri aku sendiri. Sebenarnya kenapa sih kamu tuh perlu untuk lanjut S2? Karena aku suka banget belajar. Terus yang kedua, kayak aku tuh ingin mendapatkan perspektif baru. Aku pengen lingkungan baru. Aku tuh pengen mencoba untuk beradaptasi di hal yang bukan zona nyaman aku. Makanya dari itu, kenapa sih sebenarnya aku memilih untuk kuliah di S2 S2 di luar negeri. Selain environment-nya beda, aku juga pengen ngerasain zona nyaman baru aja gitu kan. Pasti kan setiap orang kan punya. Iya, betul. Aku pengen aja gitu suasana yang baru. Iya, Berarti ya Ica memiliki kemampuan yang baru, pengen mencoba belajar lagi untuk mendapatkan skill yang baru, ya kan? Iya. Oke, untuk Ica ditahan dulu. Nih, saya bakal melempar ke Aida. Nah, iya, Jan. boleh tahu nih, kan sekarang lebih memilih untuk merintis kafe nih. Kan ya tahulah sekarang ada di namanya kejadian di mana fenomena COVID lah. Kelebihan dapat nih gimana nih untuk berjualan kafe nih sebelum COVID dan setelah COVID nih? Karena Dunkov ini dia itu berfokus pada dine-in. Jadi karena adanya pandemi ini, secara nggak langsung customer menurun kan, dan revenue juga menurun. Maka dari itu,
kita mikir, sempat pusing juga sih kemarin Rian, kayak pusing kan, kayak gimana nih solusinya apa ya. Nah terus jadi sekarang kita dan Kef Coffee itu membuka sebuah kayak kopi literan, dan kita juga masih menerima take away. Jadi pemesanan itu bisa dilakukan lewat DM Instagram kami, yaitu dan Kef Coffee, take away toko, ataupun melalui Tokopedia juga bisa. Nah, terus juga kita tuh udah memastikan kayak kita udah selalu bilang ke yang lainnya juga, kita udah aman. Kita juga selalu membungkus kopi dengan bubble wrap. Hal ini agar kopi susu tidak terkena sinar matahari langsung. Itu sih, jadi tantangannya adalah konsumen yang menurun. Emang berarti ya tantangan itu menjadi Iya, benar sekali. sangat terbesar ya untuk kamu sendiri ya untuk membangun sebuah cafe. Nah, ini kan pasti kan kalau muda di rumah yang menonton ini pasti juga pengen tahu dong kelebihannya untuk membangun cafe itu apa? Kan orang pasti pengen tahu dong. Kalau kamu sendiri gimana tuh cara menanggapi kalau misalnya kelebihannya itu seperti apa aja? Sebenarnya kelebihannya adalah ketika kita tuh memiliki pengalaman yang baru sih. Karena apa hal yang aku pelajarin di kuliah, itu sangat berbeda ketika kita udah masuk ke dunia pekerjaan. Apalagi kalau kamu udah buka usaha sendiri. Dimana aku udah belajar teori ini di kuliah. Cuman kalau misalnya udah ada masalah, kita langsung blank. Dan kita mencari solusinya sendiri. Jadi itu sih. Jadi kita benar-benar melatih skill kita. Terus karena juga buka usaha sendiri, kita jadi melatih leadership kita juga. Terus juga enaknya adalah kita money oriented kan, secara nggak langsung. Jadi keuntungan bagi kita sendiri gitu. Oh, berarti emang udah dari motivasi dari awalnya lah ya, emang pengen membangun bisnis. Iya, benar sekali. Berarti lebih memikirkan ke depannya supaya tidak gampang tergantung sama orang tua. Wah, boleh, menarik juga untuk si Aida. Untuk Aida, untuk ditahan dulu, saya bakal kembali lagi ke Ica. Nah, Iya. ini nih Ica, kenapa Ica lebih memilih untuk menimba ilmu lagi gitu ke S2? Keuntungannya tuh apa gitu? Emang nggak capek? Sebenarnya, iya sih, itu banyak yang nanya. Pasti ya, dari keluargaku pun juga banyak yang nanya, emang kamu nggak capek? Maksudnya keluarga yang bukan keluarga inti ya, keluarga besarku tuh juga pasti pada nanya, emang nggak capek ya kuliah lagi? Nah, sebenarnya alasan aku kenapa sih kayak kelebihan untuk S2 di luar negeri ini, aku tuh mendapatkan perspektif baru. Aku juga bertemu dengan orang-orang baru. Aku belajar beradaptasi, aku belajar gimana cara menyesuaikan diri, aku bertukar pola pikir gitu loh dengan teman-temanku. Sebenarnya kenapa sih yang benar-benar mendalam banget ya, yang bikin aku tuh, oke, aku harus pergi ke luar negeri untuk S2. Karena aku tuh pengen dapat perspektif lain, aku tuh pengen proses diskusinya. Karena beneran deh, di Indonesia itu waktu aku S1, aku tuh ngerasa kayak proses diskusinya tuh cuma sebatas antara, misalnya nih dosen nanya, kita jawab, nanti kita menanggapi lagi, orang lain menanggapi, udah. Tapi kalau misalnya di luar, kayak aku di US sekarang ini, kalau aku kuliah tuh benar-benar based on silabus, terus kita juga sama-sama belajar. Kalau ngulang kan mahal ya, dan sementara ini aku beasiswa, jadi aku nggak mungkin ngulang. Nah, karena kayak gitu aku tuh benar-benar belajar banget, dan aku juga manfaatin diskusi kayak ke teman-teman. Misalnya, teman-temanku kan dari berbagai macam negara ya, kayak aku tuh pasti selalu tanya, gimana sih sebenarnya pendekatan iklan di negara kamu? Gimana sih sebenarnya gaya penyampaian iklan? Nah, itu tuh yang ingin aku gali, karena nantinya aku tuh berencana untuk kuliah, untuk bekerja di agensi di Indonesia. Maka dari itu penting untuk aku tahu perspektif iklan di luar negeri, untuk sama-sama belajar aja gitu. Oh, menarik banget. Boleh nanya ke Ica nggak? Kenapa? Apa itu, Aida? Ya, soalnya menarik banget ya aku dengar cerita dari Ica ini sendiri. Jadi, ketika kamu untuk memilih S2, apalagi ke luar negeri, dan apalagi kamu seorang perempuan, sebenarnya apa sih yang menjadi diri kamu sendiri? Soalnya aku kepo banget, Ica, dengar kisah kamu sendiri. Aduh, Aida, ini bakal, aku nggak tahu ya, kayak terima kasih banget udah tanya kayak gitu, karena aku juga ingin menyuarakan sisi lain dari diri aku. Sebenarnya kenapa sih aku perlu keluar negeri? Karena aku, salah satunya adalah untuk memutus stigma bahwa perempuan itu kayak, kan kita kan seringnya mendengar stigma negatif di masyarakat Indonesia, kalau misalnya perempuan itu ngapain sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu cuma di dapur aja gitu loh. Bener Terus banget. yang terakhir,
yang terakhir kayak gini nih, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti gak dapet suami loh. Aku tuh pengen banget memutus stigma kayak gitu. Aku selalu nge-encourage teman-teman melalui Instagram aku kalau misalnya kalian tuh bisa gitu loh. Aku nggak mau seksis ya. Jadi perempuan dan laki-laki menurut aku memiliki hak yang sama. Jadi kalian itu berhak untuk membuat diri kalian untuk menjadi the best version of yourself gitu loh. Jadi gimana sih caranya untuk menjadi hal yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Mau kalian belajar setinggi-tingginya, mau kalian kemana, itu terserah. Karena semua itu yang nentuin diri kalian. Yang penting yang terbaik untuk kalian harus upayakan. Jadi jangan mau gitu loh denger yang kayak, perempuan itu nanti ujung-ujungnya cuma di dapur. Perempuan itu nanti cuma kerja domestik doang. Jangan, tolong teman-teman. Kalau kalian punya mimpi, ayolah gapai. Nah, aku kalau kayak gini nih, aku juga pasti mikir. Pasti Aida sebagai businesswoman muda, sumpah ini seksi sih, tapi kayak kalau kayak gini nih, aku tuh tahu banget pasti Aida tuh pasti juga ngerasain stigma negatif kayak gini, bener nggak ada? Sementara makanya aku nggak berniat seksis ya, tapi aku cuma sementara kalau misalnya kita balikin lagi situasinya di Indonesia itu pasti ada stigma yang dimana kayak mulai bisnis tapi perempuan ownernya. Emang bisa dipercaya? Pasti kamu sering banget kan denger kayak gitu. Sering banget, Ca. Kan kita tadi juga, aku udah bahas juga kan, buat dari kuliah dan buka usaha sendiri aja, itu kan kita butuh modal, kita butuh niat, kita butuh usaha. Yeah. Apalagi ketika kita mencari relation dan kita udah yang kayak menawarkan ke teman-teman kita, namun seperti kayak dianggap dan tidak dianggap karena dari gender kita sendiri. Itu menurut aku masih merupakan yang kayak isu sih di diri aku dan di Indonesia juga. Jadi maka aku tadi tertarik banget dengar cerita kamu, Ica. Iya. Gila. Nah, itu kita tuh emang harus sama-sama untuk empower women, untuk sama-sama kayak perempuan itu harus saling membantu, bukan menjatuhkan. Benar kan? Betul, ya. Betul. Oke nih, pembahasannya kayaknya menarik sekali untuk ya empower woman dan yang stigma negatif. Tapi kita bakal melanjutkan lagi untuk beberapa pertanyaan yang masih ada. Untuk Ica, masih sama Ica. Nah, gini kan tadi sempat nih pengen bertanya juga. Pasti kan ada kesulitan. Kenapa untuk memilih kuliah lagi? Pasti ada kesulitannya dong. Ada. Nah, kesulitan aku itu sebenarnya gini ya. Kesulitan aku itu yang pertama, ini benar-benar kita bahas realistis aja ya. Kesulitan pertama aku tuh pasti perasaan gak enak ke orang tua. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman aku yang kayak pas S1, terus S1, gue mau kerja, gue mau ngasih hadiah buat orang tua, gue gak mau nyusahin orang tua lagi. Sementara kalau aku tuh harus kembali menyusahkan mereka untuk biaya gitu loh, masalah biaya. Aku lagi-lagi harus membuat mereka ngebayarin biaya hidup aku yang padahal aku harusnya udah bisa kerja. Cuma setelah aku diskusikan, orang tuaku pun setuju untuk aku melanjutkan ke S2 lagi. Terlebih menurut orang tua aku kesempatan itu gak bakal datang 2 kali karena kan aku ini juga beasiswa ya, cuma kan pasti ada biaya-biaya yang ditanggung sendiri. Nah, itu sih ya. Terus yang kedua, selain terlepas dari masalah biaya, aku tuh akulturasi budaya sih. Di sini tuh benar-benar kesulitannya adalah ini, aku tuh menyesuaikan dengan teman-temanku yang dari berbagai macam daerah dan negara. Kayak misalnya di US sendiri kan banyak state-nya. Tiap-tiap state aja udah bisa beda budayanya gimana orang yang dari negara-negara lain. Aku yang dari budaya timur ketemu yang budaya barat dan beragam, aku mau nggak mau tuh harus gimana sih caranya menyusun strategi untuk bisa bareng biar aku tuh nggak dikatain Asian or nerd atau mendapat tindakan-tindakan rasis. Gimana sih caranya aku bisa berbaur sama semuanya? Sebenarnya kayak gitu sih ya. Wah, itu pasti menarik banget lah. Itu juga sebuah kesulitan kan. Tersendiri lah untuk setiap orang yang ingin melanjuti kuliahnya di luar negeri. Nah, terus nih, cara kamu sendiri mengatasi akulturasi budaya itu gimana? Oh, cara aku mengatasi akulturasi budaya sih sebenarnya cukup simpel ya. Aku pakai konsep kayak gini aja ya. Kita itu senang kalau misalnya orang respect, ya nggak, sama kita.
Nah, Betul. ini kayak timbal balik aja gitu. Kayak aku respect ke dia, maka dia akan respect ke aku. Kalau misalnya nih, kadang kita nggak suka sama perlakuan dia, aku tuh bakal ubah mindset aku dan pola pikir aku yang kayak, pasti kalau misalnya kita lihat orang nyebelin, pasti kita bakal ngomong yang kayak, ih apaan sih? Tapi diubah jadi, kenapa ya dia kayak gitu? Apakah budaya dia mempengaruhi perilaku dia seperti itu? Kalau misalnya aku terbiasa berpola pikir seperti itu, aku tuh jadi yang kayak bisa memahami gitu loh ya. Jadi yang kayak gak kesulitan. Jadi kalau misalnya kita bisa memahami dia, dia pun sebaliknya juga bisa memahami kita gitu. Saling toleransi aja sih sebenarnya. Lumayan, berarti emang untuk mengatasi adaptasi akulturasi budaya dan adanya di Indonesia dengan perbedaan di luar negeri itu sangatlah tidak mudah dan butuh Iya, betul. Terus gini nih, pasti kan karena kamu ada di luar negeri dan adanya akulturasi budaya dan apapun itu, pasti pernah dong merasa yang namanya homesick. Pernah banget. Sering sih di 3 bulan pertama awal aku kuliah ya, aku tuh bener-bener kayak, aku tuh bisa kangen kayak apa aja gitu loh. Kayak semua hal bisa ngingetin aku sama Indonesia, sama keluarga aku, sama teman-teman aku, sama semuanya. Even aku pernah nangis gara-gara aku kangen teh manis. Yang kayak itu nggak jelas banget kan, tapi emang bener deh, kayak kangen banget aja gitu. Dan ini bener banget sih, aku nggak tahu ya, semua orang tuh pasti pertama-tama tuh bilang ke aku sebelum aku pergi, Ca, jangan lupa ya, kamu tuh harus bawa banyak Indomie, saus, sama sambel. Karena tuh makanannya asli deh, Bener walaupun banget. kayak, Setuju. bener kan, Nda? Sumpah, ini bener-bener banget, itu bener aku kangen banget sih. Karena jujur aja yang bikin kangen tuh selain orang-orangnya itu makanannya, aku tuh kangen banget nasi Padang. Jadi kalau ada orang dari Indonesia yang datang ngunjungin aku dan bawain aku rendang, aku sayang banget sih sama dia, parah. Bener gak sih, Da? Pasti kita semua tuh kayak harus bawa saus dan sambal gak sih Bener kemana-mana? banget sih, itu yang parah karena emang bener-bener kerasa dan Kerasa banget. Adanya kurang rempah-rempah lah di luar negeri biasanya. Iya, bener banget. Dan nasinya juga beda. Aku kangen nasi Indonesia. Wow, Jadi buat kalian yang di Indonesia, aduh, nasi tuh bersyukurlah. enak banget. Iya, bersyukurlah. Aduh. Nah ini aku mau balikin lagi nih pertanyaannya untuk ke Aida dulu nih. iya. Yang sudah kita ketahui nih, sekarang kan sedang ada masanya COVID-19, Corona lah, dan di mana-mana. Nah, gimana cara kamu untuk tetap bertahan untuk berjualan supaya tetap ada pemasukan gitu? Dan setelah setelah longgarnya PSBB atau Corona, bakal tetap samakah dengan yang berjalan seperti biasa atau ada prosedur yang bakal kamu lakukan gitu? Sebenarnya ini balik ke tadi yang aku udah bahas ya. Pertama dari aku cara untuk buka toko, dari awal aku buka dari 7 pagi sampai 9 malam, aku jadi longgarin nih, jadi dicepetin dari jam 10 pagi sampai jam 6 malam. Dan kita juga hanya melayani take away. Dan juga aku udah ketika corona ini benar-benar dibombardir banget nih Instagram sama Tokopedia aku. Jadi benar-benar, iya. Dan juga aku juga buka kopi literan. Rian, jadi benar-benar membantu banget di pandemi corona ini, gitu. Wah, menarik nih. Waduh. Tunggu sebentar. Nah, lanjut lagi nih untuk si Ica. Aduh, hampir lupa namanya. Iya. Nah, Ica nih, ini agak berbeda pertanyaannya. Kan kalau misal si Aida itu kan setelah COVID dan selama COVID. Nah, kalau kamu sendiri nih, apa yang kamu lakukan kegiatannya selama COVID nih? Kan yang dimana kalau kuliah di luar negeri yang dicari adalah diskusinya kan. Sedangkan di dalam ini kamu ada keterbatasan untuk susah untuk bertemu langsung dengan mereka dan fasilitas yang ada kurang bisa dimanfaatkan. Gimana caranya tuh? Iya, sebenarnya karena krisis COVID-19 ini bikin aku juga rada kesusahan untuk menjaga rima gitu loh. Karena biasanya yang aku sering ke perpustakaan, aku ke public place, pakai public transport, jadi nggak bisa kemana-mana gitu, cuma di flat doang. Nah, untuk mensiasati itu, kalau misalnya perkuliahan yang dari rumah, ini tuh cukup, aku amazed sih sebenarnya, karena ternyata aku nggak nyangka mahasiswa di sini tuh kalau di Jakarta ya bilang tuh seambis itu, bener-bener seambis itu. Kayak mereka tuh mungkin ya kalau di Indonesia tuh kalau misalnya dosen udah kelar terus ada yang nanya kayak, misalnya nih,
dosen ngomong, ada pertanyaan sebelum kita absensi, pasti orang yang angkat tangan untuk bertanya disebelin di satu kelas, bener nggak? Nah, Bener kayak banget. apaan sih? Bener Ayo banget, dong guru. Aku Iya setuju, kan, aku kayak setuju. iya kayak kalau di Indonesia kayak gitu. Cuma kalau di luar negeri, bahkan sampai detik-detik terakhir pun itu semua orang tuh kayak semangat banget untuk bertanya, untuk diskusi, untuk melempar pertanyaan. Bahkan ada loh yang kayak mengusulkan untuk bikin esai setiap saat. Aku sampai kayak aku suka tapi kewalahan, tapi suka tapi kewalahan. Jadi ya kayak ya ampun, gara-gara COVID ini bener-bener deh kayak proses perkuliahan online di rumah tuh tetap sih sama, cuma bedanya virtual aja. Wah. Ambisnya tetap sama. Nah, ini nih sebelum kayaknya nih berasa udah sangat panjang nih pembicaraan kita bertiga gitu kan. Iya. Nah, menurut saya nih, sebelum kita mengakhiri kesempatan hari ini dengan berbicara santai di sini, saya pasti kan kalau muda kan banyak nih yang bakal bertanya nih kepada Ica ataupun Aida. Nah, gimana caranya Ica atau Aida memberikan motivasinya untuk mereka yang mau tetap lanjut untuk kuliah atau yang lebih memilih untuk membuka usaha? Dimulai dari Ica dulu deh. Siapa duluan nih? Mungkin Ica duluan kali ya. Oh, boleh kali ya. Aduh, aku udah tadi banyak ngomong, tapi ini untuk kalian-kalian yang nonton di rumah, mungkin kalau kalian anak-anak SMA ya, pasti kayak mikir, aduh kayaknya untuk punya kesempatan belajar di luar negeri itu adalah hal yang nggak mungkin. Sementara aku nggak sepinter mau di Ayunda gitu, atau aku nggak sepinter orang-orang lain di luar sana. Jangan takut. Kalau kalian punya mimpi, taruh aja gitu mimpinya. Taruh mimpinya, sekalian bekerja yang sungguh-sungguh untuk bisa dapat mimpi itu. Pasti deh percaya bakal bisa. Soalnya aku aja yang gak seambis itu kayak bisa keterima juga. Masa kali, aku gak mau ngebanding-bandingin sih, tapi maksud aku kayak selama kita punya niat yang baik, pasti akan ada jalannya sih. Jadi kalau misalnya kalian kayak berpikiran untuk kuliah S2 ke luar negeri, jangan takut, lakuin aja. Apalagi kalau misalnya untuk teman-teman perempuan, aku mau ngasih tahu ke kalian semua kalau misalnya kalian pasti bisa. Apapun. Thank you. Sekarang gimana, Aida? Kalau aku sih nggak sepanjang Ica sih, aku kayak simpel aja buat motivasiin ya. Soalnya aku punya prinsip di mana hidup tuh kayak tangga. Jadi buat tangga pertama itu adalah hal yang paling susah, yang paling berat, dan yang paling menyulitkan. Tangga pertama. Kenapa? Karena ketika kita membuka usaha, pengalaman aku, ketika aku buka usaha, itu benar-benar ragunya minta ampun. Dan ketika kamu yang kayak mikir dan khawatir, apakah bisnis ini akan berjalan dengan lancar atau apa. Dan tapi ketika kamu udah ngelangkah yang pertama itu, langkah yang terakhir sisanya itu udah gampang. Jadi benar-benar coba. Jangan ragu dan jangan pantang menyerah. Iya. Gitu sih. Wow, jangan takut ya, Da, ya intinya. Kita berdua sebenarnya sama coba sih? aja dulu. Jangan takut. Jangan takut, tenang aja. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan Sunstock. Ini udah di akhir atau di penghujung acaranya dan terima kasih telah menyaksikannya. See you next time.